mendefinisikan kebahagiaan menengok ke atas lapis sekian tingkatan di atasnya, ya itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi coba kita melihat ke bawah, alhamdulillah ternyata masih banyak orang di bawah saja. Ya kalau kita menyimak hadis Nabi ya, sehari kita dilanda penyakit demam, diampuni dosa kita selama 1 tahun. Allah. Tidak ditimpa suatu musibah bagi seseorang, melainkan musibah itu pencuci dosa masa lampau. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan salah paham kalau Tuhan menolak doa kita. Boleh jadi Tuhan itu mencintai kita sehingga tidak terpenuhi. Seorang ibu cuci piring, anaknya merangkak-rangkak di situ minta pisau tajam, pisau mengkilap itu kan. Nangis sejadi-jadinya anak itu minta pisau itu. Ibu itu tetap nyanyi sambil cuci piring. Apakah ibunya nggak sayang sama anaknya? Sayang. Tema kita mensyukuri tantangan ya. Sebetulnya syukur yang paling tinggi itu bukan hanya mensyukuri nikmat, ya, tapi mensyukuri apapun yang datang dari Allah. Itulah lebih tinggi daripada syukur. Dalam Al-Quran disebut dengan syakur. Allah. Ya, yang banyak itu syukur. Lebih banyak lagi tidak bersyukur. Apa perbedaan syukur dan syakur? Syukur itu mensyukuri nikmat Allah, nikmat promosi, nikmat rezeki, nikmat anak soleh, nikmat rumah mewah, nikmat beli kendaraan baru, nikmat perasaan damai. Ya, berbagai kenikmatan itu disyukuri. Ya, itu wajar. Tapi kalau mensyukuri apapun datang dari Allah, termasuk penyakit, PHK, penderitaan, kekecewaan, bala, musibah, kalau orang mensyukuri semuanya itu, maka itu disebut dengan asyakur. Ma'rifahnya sudah sampai tingkat tinggi, karena mereka sudah yakin segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti baik. Cuma kita belum bisa memahami apa di balik cobaan tantangan itu. Saya pernah nyampaikan juga pada beberapa waktu yang lalu di kesempatan yang sama seperti ini ya, bahwa hanya karena kita tidak tahu apa hikmah di balik penyakit itu, maka kita menjerit pada saat kita ditimpa musibah penyakit. Ya, kalau kita menyimak hadis Nabi ya, sehari kita dilanda penyakit demam, diampuni dosa kita selama 1 tahun. Tidak ditimpa suatu musibah bagi seseorang, melainkan musibah itu pencuci dosa masa lampau. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia menyegerakan siksanya datang di awal di dunia supaya nanti tidak transit lagi di neraka. Coba kalau kita menghayati hadis-hadis ini, maka kita tidak perlu menjerit pada saat ada musibah. Sebab musibah itu surat cinta Tuhan. Tandanya dia mencintai kita, maka dia lunasi kita di dunia ini supaya nanti nggak menjadi penghuni neraka, ya kan. Nah, jadi para pemirsa, bagi orang yang sudah sampai ke tingkat ma'rifah yang lebih tinggi, memang betul jarak antara penderitaan dan kenikmatan itu makin sedikit, makin dekat. Seperti satu mata uang yang memiliki 2 sisi. Karena kita kan kadang-kadang salah mendefinisikan sesuatu. Jangan mengcopy paste kebahagiaan orang lain, kita anut menjadi itu kebahagiaan menurut diri sendiri. Itu menciptakan neraka dalam diri itu sendiri. Mendefinisikan kebahagiaan menengok ke atas lapis sekian tingkatan di atasnya, ya itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi coba kita melihat ke bawah, alhamdulillah ternyata masih banyak orang di bawah saja. Apakah musibah itu sebetulnya pencuci dosa masa lampau? Jawabannya iya, pasti. Ada hadisnya kan? Iya. Ya. Apakah musibah seperti penyakit dan seterusnya itu ulah tangan kita sendiri? Jawabannya juga boleh jadi iya, kan ada juga ayatnya kan, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya kan, telah muncul kerusakan di atas daratan ini dan di lautan itu karena ulah manusia itu sendiri. Jadi ulah manusia sendiri juga kan. Wa ma dzalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun. Jadi Allah tidak pernah mendalimi hambanya, kita yang mendalimi diri sendiri dengan melakukan dosa, ya kan. Nah, pertanyaan yang ketiganya juga ya, solusinya seperti apa itu saya kira juga penting untuk kita sampaikan. Solusinya adalah beriman. Kalau orang itu beriman, rasa penderitaan itu tidak akan muncul. Kalau orang itu menjalani hidupnya dengan ikhlas, bisa terbalik. Ya Allah, aku mensyukuri penderitaan ini. Ya, contoh yang paling ekstrim nih. Kan contoh yang paling bagus adalah contoh ekstrim kan.
anak sematawayang saya yang Engkau berikan kepada aku meninggal saat-saat lucu-lucunya, ya Allah. Ini pasti musibah buat saya. Tapi saya mengambil hikmahnya. Dulu saya nggak pernah sholat. Dulu aku berjarak dengan Engkau. Bahkan dulu ya semua dosa-dosa, semua durhaka yang saya lakukan itu tidak ada yang ngerem. Tapi semenjak Engkau menjemput anakku, maka sekarang aku berubah. Memang aku kehilangan seorang anak satu-satunya, tapi aku menemukan Engkau. Maka kepergian anakku sepertinya memberikan suatu kesempatan yang sangat baik buat saya untuk memperbaiki diri saya, memperbaiki masa lampau saya. Itu kan sengsara membawa nikmat sebetulnya, ya kan. Jadi kita jangan salah paham terhadap musibah, ya penderitaan, kekecewaan yang kita alami. Sebab mungkin hari ini musibah, tetapi keesokan harinya muncul hikmahnya. Untung aku nggak sejoro dengan itu. Ya, Allah melindungi aku. Ya. Ternyata istrinya sekarang ini pulang ke rumah orang tuanya babak belur KDRT. Mersinya itu mersi pinjaman. Utangnya ada di mana-mana ternyata, ya kan. Jadi hati-hati, jangan terkecoh penampilan fisik, penampilan sementara. Boleh jadi itu rekayasa. Nah, kalau kita sudah berdoa kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah, boleh jadi Allah itu mengartikan begini. Penolakan doa kita itu berarti penerimaan. Hai, aku enggak kabulkan doamu. Engkau yang aku minta naik ke atas, lihat etalase langit. Begitu naik ke langit, etalase yang dipamerkan Tuhan di langit itu, enggak ada apa-apanya yang ada di dunia ini. Ya Allah, jangan kabulkan permohonanku kemarin. Aku mau yang ini, aku mau yang itu. Jadi pemandangan langit itu jauh lebih indah daripada apa yang mengecoh pandangan kita di bumi ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan salah paham kalau Tuhan menolak doa kita. Boleh jadi Tuhan itu mencintai kita sehingga tidak terpenuhi. Apalagi doa kita kan selama ini para pemirsa lebih banyak didikte oleh hawa nafsu kan. Iya. Berjangka pendek semua doa kita kan. Iya. Minta rumah, minta jabatan, minta sehat, minta jodoh, minta ya hanya dinikmati pada masa sehat, ya kan. Pernah nggak kita berdoa, ya Allah tambahkan rasa cintaku terhadapmu. Ya Allah permanenkanlah kecintaanku terhadap Rasulullah. Ya, jarang tuh kita berdoa seperti ini. Semuanya doa kita tuh materialistik karena di kepala kita ini ya materi, uang, rezeki itu. Nah, saya ingin kembali lagi topik kita ya, bahwa musibah, penderitaan, kekecewaan itu jangan dianggap itu sebagai suatu kutukan ya, atau suatu penghukuman terhadap Allah. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa hambanya. Allah tahu apakah orang ini bermanfaat kalau dikabulkan doanya. Ya, seorang ibu cuci piring, anaknya merangkak-rangkak di situ minta pisau tajam, pisau mengkilap itu kan. Nangis sejadi-jadinya anak itu minta pisau itu. Ibu itu tetap nyanyi sambil cuci piring. Apakah ibunya nggak sayang sama anaknya? Sayang. Sangat sayang. Coba kalau pisau tajam itu dikasih anaknya, ambil nah. Udah, robek perutnya, robek mulutnya. Ya, anaknya bisa habis. Jadi permohonan kita kepada Allah ditolak boleh jadi seperti permohonan seorang bayi minta pisau tajam tidak diberikan oleh ibunya. Ya, apa sih yang kita minta? Benar nggak itu kita butuhkan apa permohonan kita itu? Ya, minta jabatan. Kok ditolak? Orang lain malah naik. Ya, gak lama, Masya Allah, ditangkap. Masya Allah, ya Allah, kalau saya jadi di situ, berarti saya akan masuk di penjara. Ini caranya Tuhan melindungi aku. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu para pemirsa, kalau kita sudah berusaha sedemikian rupa, lalu kita bertawakal kepada Allah, lalu ditutup, ya Allah berikan yang terbaik bagiku dan bagimu, maka Allah akan mencintai hamba yang bersangkutan. Jangan lagi cemberut, jangan lagi menyesali nasibnya, jangan lagi menyalahkan Tuhan. Insya Allah tinggal menunggu waktu. Oh, ini ada hikmahnya. Kalau nggak dapat hikmahnya di dunia, di akhirat nanti, Alhamdulillah ya Allah, untung Engkau tidak memenuhi permintaanku yang materialistik itu. Aku rasakan manfaatnya sekarang ini. Di kuburan dia mendapatkan kenikmatan, di akhirat nanti juga dia mendapatkan surga. Ya. Jadi para pemirsa, sekali lagi, jangan kita berpikiran jangka pendek dan jangan berpikiran picik.
mendefinisikan arti kehidupan. Kehidupan ini bukan hanya sampai kematian kita. Kehidupan sesudah mati itu kan ada, eskatologisnya kan seperti itu. Kehidupan abadi kita itu bukan di sini, di akhirat. Nah, dunia ini tempat kita menanam. Siapa yang menanam benih surga dapat panen surga. Siapa yang menanam benih neraka pasti juga akan panen neraka. Nggak mungkin panen surga, panen neraka di sana. Bibit surga di sini, panen neraka di sana, nggak mungkin. Allah Maha Adil. Kalau kita menanam benih-benih surga pasti dapat surga. Amin. Tapi kalau kita menanam benih-benih neraka, ya neraka yang kita panen di situ. Nah, sisa umur yang Allah pinjamkan kepada kita ini, mari kita berbanyak menanam bibit-bibit surga supaya keabadian surga, kenikmatan itu nanti bersama kita. Amin.